Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triputri Suryana, NIM 217010043 dari kelas B1 Manajemen Sore semester 7, ingin mempresentasikan atau memaparkan sebuah video ujian tengah semester dari MK Kelayakan Bisnis, yaitu saya ambil materi dari yang sudah diberikan. Menurut saya, materi studi kelayakan bisnis yaitu aspek-aspek terbagi menjadi aspek-aspek manajemen, yaitu satu, memahami konsep produk atau jasa secara baik. Sebelum memulai suatu usaha, maka hal yang terpenting adalah pemahaman kita akan konsep produk atau jasa yang akan menjadi bisnis inti. Terus kita perlu tahu atau perlu memahami bukan hanya secara teknik produksi, tetapi juga pasar dari prospek mulai daripada lingkungan yang terkecil kepada lingkungan yang terbesar. Memahami aspek-aspek yang penting dalam melakukan analisis atas kelayakan produk dari prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar dan lainnya. Terus aspek-aspek kelayakan bisnis juga membuat visi atau misi usaha. Setiap orang yang mau memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan bisnis dan organisasi dari awal. Kemudian seringkali suatu usaha pada saat memulai atau berkembang pada tahap berikutnya mengalami suatu kegagalan karena pentingnya kemajuan bisnis awal, tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru. Membuat visi dan misi dalam kaitannya dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan Anda rintis. Kemudian 3, yaitu perlunya winning positif dan learning attitude untuk menjadi sukses. Setiap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha Anda selain daripada pemahaman usaha Anda. Entrepreneur karena dibutuhkan waktu, sikap tidak menyerah karena proses belajar secara kesinambungan dan melihat permasalahan secara positif yang tidak membuat Anda menjadi patah semangat, namun melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Anda akan belajar untuk mengembangkan sikap-sikap di atas untuk menjadi bisnis entrepreneur yang sukses. Yaitu membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif akan menghindari usaha daripada risiko bisnis dan keuangan. Secara statistik,
Hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang Anda buat. Asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, aturisasi produksi, proyeksi kenaikan harga dan biaya, dan aspek lainnya dalam perencanaan bisnis haruslah menggambarkan secara akurat realitas pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Kemudian, pemahaman yang baik juga akan membantu entrepreneur untuk dapat mengidentifikasikan potensi sikap bisnis, manajemen, dan keuangan, dan membuat langkah-langkah pengendalian untuk dapat menghindari setiap resiko. Kemudian 5, pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Setiap usaha, dari yang paling kecil sekalipun membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses pemasaran, produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu seperti bahan baku yang terbuang, pekerja yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif, dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, koordinasi dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, koordinasi dan komunikasi antar pegawai yang tidak efektif sehingga banyak keputusan yang terlambat, rekrut pegawaian yang tidak efektif sehingga banyak pegawai yang keluar masuk dan membuat banyak waktu dan biaya. Kemudian pelatihan yang tidak baik sehingga produktivitas pegawai yang rendah, dan masih banyak lagi permasalahan organisasi. Pengetahuan dasar aspek-aspek yang sangat penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur untuk menghindari resiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Kemudian 6, optimalisasi sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia atau SDM merupakan satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar yang menyadari bahwasanya untuk memulai usaha seringkali apabila kita merekrut pegawai yang tepat dan propetensi sangat baik dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi, dan sistem dalam jangka pendek. Kemudian dengan SDM yang tepat, maka kita sudah setengah jalan untuk menjadi sukses. Tapi topik ini akan membantu kita untuk memahami kriteria pegawai yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian manajemen SDM secara umum termasuk sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas, dan juga bagaimana memotivasi pegawai yang lainnya secara baik atau psikologi umum maupun dengan sistem insentif untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Kemudian 7, mengapa kreativitas, kepemimpinan, dan proses pembuatan keputusan sangat penting dalam organisasi. Karena dalam memulai suatu usaha umumnya setiap entrepreneur akan mengalami banyak permasalahan dan krisis, yaitu banyak kegagalan terjadi karena kurangnya kreativitas, kepemimpinan, dan pembuatan keputusan yang tepat untuk mencari solusi yang baik. Kemudian kreativitas seperti thinking out box atau kemampuan melakukan analisis permasalahan di luar
di luar pemahaman yang sudah ada dan mencari alternatif solusi yang kreatif akan sangat membantu usaha Anda untuk berhasil. Kreativitas juga akan sangat membantu Anda untuk menyesuaikan produk yang dibutuhkan pada setiap pasar, dan juga untuk membantu setiap peluang yang dibutuhkan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Proses pembuatan keputusan akan membantu Anda dalam mencari alternatif solusi dan memilih yang terbaik untuk usaha dan organisasi Anda. Kemudian Anda akan harus tahu cara mengembangkan kreativitas usaha Anda, ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dengan latar belakang pribadi Anda, dan bagaimana proses yang benar dalam membuat keputusan dalam setiap permasalahan. Kemudian 8 yaitu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Pemahaman atas aspek ini adalah sangat penting dalam perkembangan usaha Anda. Kemudian seringkali produksi tertanggung karena pengelolaan keuangan yang tidak baik, seperti kekurangan dana untuk pembelian bahan baku, alat-alat produksi dan lainnya. Pengetahuan dasar atas cash flow atau arus kas yang seperti darah dalam tubuh manusia, biaya pendanaan, pembiayaan modal kerja dan investasi, struktur modal, aset perusahaan, penyertaan modal, dan lain-lain. Kemudian 9 yaitu pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Yaitu pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan penjualan produk-produk pada usaha atau jasa. Kemudian sebaik apapun produk atau jasa tanpa pemasaran yang baik, maka akan sangat sukar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha. Kemudian di lain pihak, tanpa pelayanan yang baik kepada pelanggan, maka akan sangat sukar untuk suatu usaha memperoleh pelanggan yang loyal yang merupakan kunci berkembang usaha. Kemudian dengan pelanggan yang loyal, maka pekerjaan pemasaran akan lebih mudah karena pelayan yang baik akan menciptakan produk brand yang baik kepada calon pelanggan baru. Kemudian semua aspek penting dalam membuat strategi pemasaran, identifikasi pelayan yang dibutuhkan pelanggan, dan bagaimana menciptakan produk brand dan efektif kepada keberhasilan. Kemudian penyusunan personalia yaitu seleksi, latihan, pengembangan, dan orientasi karyawan, yaitu kemudian pengarahan atau leading, motivasi, komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Kemudian pengawasan, penetapan standar, pengukuran, pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif. Kemudian BSC adalah alat manajemen, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. BSC adalah suatu sistem manajemen strategi yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuan.
BSC dan pengukuran kinerja, yaitu pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. BSC tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja, tetapi juga merupakan suatu bentuk transformasi strategi kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Kemudian pengukuran kinerja dan komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada pula manfaat BSC dalam pengukuran kinerja. Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen, yaitu untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, kemudian membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, memberhentikan mutasi, dan lain-lain, mengidentifikasikan pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, mengendalikan umpan balik bagi karyawan mengenai BGMN atasan, menilai kinerja mereka, kemudian menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Kemudian 4. Perspektif pada BSC. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui empat perspektif, yaitu ada 1. Perspektif finansial atau keuangan. Perspektif keuangan menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dalam kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya, yaitu customer, in business process, learning, dan growth. Sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing, yaitu tahap dalam siklus bisnis, yaitu growth atau tumbuh berkembang, sustain atau bertahan, harvest atau panen. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning atau growth. Pengembangan pengukuran tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor, yaitu kepuasan karyawan, keterlibatan dalam pengembalian keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif, serta dukungan dari atasan. Kemudian kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan mudah diciptakan, mudah didapatkan, tepat, dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting, yaitu tujuan atau objektivitas, kemudian ukuran atau indikator measure, target, inisiatif, langkah atau upaya, initiation. Mungkin hanya itu presentasi atau paparan yang dapat saya sampaikan atau dapat saya berikan dengan tugas yang diberikan, yaitu tugas ujian tengah semester. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Tri Putri Suryana dari kelas B1 Manajemen Sore semester 7. Mengucapkan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.